Demonstrasi yang digelar mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI di depan gedung DPR pada Senin kemarin berakhir ricuh. Awalnya, unjuk rasa tolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode dan kenaikan harga bahan pokok itu berjalan damai. Namun, pendemo sempat bersih tegang dengan polisi saat ada rekannya ditangkap karena tidak menggunakan alma mater. Polisi akhirnya melepaskan mahasiswa tersebut untuk kembali melanjutkan unjuk rasa di depan gedung DPR. Tak lama berselang, kericuhan kembali terjadi usai pimpinan DPR menemui mahasiswa. Polisi terpaksa membubarkan massa dengan water cannon. Aksi saling dorong dan melempar botol terjadi usai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel pergi meninggalkan massa. Dilansir dari laman Instagram BMSI, aksi unjuk rasa yang diikuti lebih dari 1.000 mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia ini membawa 4 tuntutan. Yang pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Kedua, mendesak wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi yang telah dilakukan di berbagai daerah dari 28 Maret hingga 11 April 2022. Tiga, menuntut agar wakil rakyat tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan Presiden 3 periode. 4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab. Di tengah kericuhan demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR Senin kemarin, akademisi Universitas Indonesia dan pegiat sosial Ade Armando mengalami kekerasan hingga pakaiannya dilucuti. Ade mengalami luka serius akibat dikeroyok sekelompok massa. Kejadian tersebut berawal dari perselisihan yang melibatkan Ade dan pendemo hingga berujung pengeroyokan. Sebelumnya, Ade Armando menyatakan mendukung tuntutan mahasiswa menolak amandemen Undang-Undang Pemilu yang dapat berdampak penundaan pemilu 2024, termasuk wacana Presiden 3 periode. Polisi kini sudah mengantongi nama-nama pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando. Ade Armando kini tengah menjalani perawatan intensif akibat luka di bagian kepala. Diketahui, saat mengevakuasi Ade Armando, 6 anggota polisi turut menjadi korban pemukulan massa non-mahasiswa. Sebelumnya, sejumlah pelajar diamankan polisi menjelang demo berlangsung di gedung DPR Senin kemarin. Polisi menemukan pasta gigi dan pesan berantai ajakan untuk melakukan demo. Sementara di Monas, Jakarta Pusat, puluhan remaja dan pelajar juga diamankan polisi. Mereka mengaku mendapat pesan berantai ajakan berdemo. Aksi unjuk rasa mahasiswa tolak Presiden 3 periode dan penundaan pemilu juga terjadi di sejumlah daerah. Di Suramadu, Jawa Timur, ratusan mahasiswa memblokade akses jembatan Suramadu pada Senin kemarin. Peserta aksi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Trunojoyo bergerak ini menggunakan ratusan motor untuk memblokade jalan. Akibatnya, kemacetan terjadi di 2 arah. Mahasiswa juga menyuarakan kesulitan masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak. Kericuhan demonstrasi juga terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di bawah jalan layang Kota Makassar. Terbentang spanduk bertuliskan tuntutan tolak Presiden 3 periode dan stabilkan harga kebutuhan bahan pokok yang kian melambung tinggi. Massa juga membakar ban dan bersorak kecewa atas kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebanyak 2.900 personel gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi. Di gedung DPRD Sumatera Barat, mahasiswa merusak pembatas yang dipasangi polisi. Mereka kecewa lantaran Ketua DPRD Sumbar tak kunjung turun untuk menemui para pendemo. 892 personel gabungan anggota Polda Sumbar dan Polresta Padang dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Sementara itu, aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa dari seluruh kampus di Kota Tasikmalaya di depan gedung DPRD berlangsung damai. Ratusan petugas dikerahkan untuk mengamankan gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Pagar berduri pun dipasang jelang aksi demo untuk menghalau mahasiswa masuk ke gedung DPRD. Menuntut hal yang sama, mahasiswa menolak Presiden 3 periode dan kenaikan harga bahan pokok. Selang 1 hari aksi demonstrasi tolak penundaan pemilu 2024, Presiden Joko Widodo resmi melantik 7 komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan 5 anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di Istana Negara pada Selasa siang. Para komisioner terpilih resmi menjabat untuk periode 2022-2027 dan bertugas mempersiapkan pemilu serta pilkada serentak tahun 2024.